Selamat siang Bapak, Ibu, guru dan karyawan Komplek Penabur Semarang Bekasi. Apa kabar hari ini? Ya, Bu. Siang. Ya, Luar biasa. semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Bapak Ibu semua. Ya, baik, kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Mari setiap kita boleh mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saat teduh dimulai. Selesai. Mari bersyukur kepada Allah karena Ia begitu baik kepada setiap kita. Sampai hari ini kita diberikan kesehatan dan dimampukan untuk bisa bertahan di masa-masa yang tidak mudah bagi kita semua. Terutama juga saat ini jam-jam yang cukup rawan buat kita semua untuk bisa menikmati hadirat Allah. Tapi saya percaya bahwa setiap kita boleh datang kepada Tuhan, Tuhan akan memampukan kita untuk tetap punya semangat seperti pagi hari. Seindah siang disinari terang. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Bapak Ibu yang mau di-unmute dipersilahkan. Kita bersatu di dalam doa. Benar ya Tuhan, bahwa Tuhan selalu punya cara untuk mengasihi setiap kami, insan ciptaan Tuhan. Dan kami percaya juga bahwa ketika siang hari ini, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh berkumpul bersama rekan-rekan sejawat ya Tuhan, guru dan karyawan Komplek Penabur Semarang Bekasi. Kami mengimani, sekalipun kami berjumpa melalui media
komunikasi yang berbeda ya Tuhan melalui online, tapi kami percaya bahwa kasih Tuhan tidak berkurang atas setiap hidup kami dan terbukti ketika sampai hari ini kami masih dalam keadaan sehat dan baik ya Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Dan pada siang hari ini Tuhan, kami siap untuk boleh kembali menikmati hadirat Tuhan dalam kehidupan kami, bersekutu bersama untuk boleh memuji Tuhan, mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan. Karena itu biarlah Allah yang memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami mau serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengucapkan liturgi berbalasan dari kitab Mazmur 100 ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Saya akan baca untuk bagian yang diberi tanda merah PL. Kemudian Bapak Ibu boleh di-unmute. Mohon kesediaannya untuk menyambutnya pada bagian U atau umat. Kita mulai ya. Mazmur 100 ayat yang pertama sampai yang kelima. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya, pelatarannya dengan kesucian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Grace. Namun sebelumnya mari siapkan hati dan pikiran kita akan menaikkan pujian bersama-sama, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah sejak mulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Kami persilakan untuk Ibu Pendeta Grace. Baik, mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa.
Mari berdoa. Bapa Maha Baik, siang ini ketika kami menyediakan diri kami untuk beribadah, kami percaya Engkau memampukan kami untuk dapat sungguh-sungguh menerima apa yang Engkau ingin kami pelajari, sehingga kami makin diperlengkapi untuk menjadi seorang pendidik yang melalui hidupnya ada banyak orang dipulihkan. Kami percaya Roh Kudus memampukan kami untuk berani melakukan firman Tuhan ini juga di dalam hidup kami. Mari ajari dan bimbing kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, saya kayaknya suara saya kedengaran jelaskah? Soalnya Jelas, Ibu. Kedengaran, Bu. Jelas. Jelas, Bu. siap. Bacaan kita hari ini Lukas 18 ayat 15 sampai 17. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Terpujilah Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu. Shalom. Halo, Ya. selamat sore. Selamat sore. Pendeta. Yang banget ya. Sudah disampaikan tadi bahwa ini adalah jam-jam pencobaan. Entah mau dari rumah, entah dari sekolah, jam-jam begini itu kalau ibadah itu saya itu suka kasihan sama pendetanya, ya. Waktu masih jadi guru, saya suka kasihan sama pendetanya. Jadi kalau saya ngeliatin pendetanya, saya lihat teman-teman saya, ya kan? Dari depan sampai belakang saya tahu perjuangan mereka. Emang daging itu lemah gitu ya. Jadi mereka berjuang untuk bisa ngikutin pendeta ngomong apa gitu ya. Tapi mudah-mudahan sekarang enggak ya. Mudah-mudahan sekarang enggak. Bapak Ibu masih tetap segar. Tuh kayak Bu Elia. Jam segini aja masih tetap segar. Luar biasa. Oke. Baik. Halo, Bapak Bu Ibu, Bre. hari ini kita punya bacaan yang udah sering banget kita lihat, sering banget kita dengar, sering banget. Siapa tuh? Ngagetin. Oke. Tema kita adalah menyambut Tuhan itu sama dengan menyambut sesama. Walaupun sebenarnya saya tuh kepengen ngebalikin ya, menyambut sesama itu sama seperti menyambut Tuhan. Karena kan kalau yang di dalam Matius itu kan bilangnya gitu ya, apapun yang kamu buat untuk dia, kamu melakukannya untuk aku. Jadi ketika kita menyambut sesama, itu sama seperti kita menyambut Tuhan sebenarnya. Kalau buat saya, pengen saya balik ya. Tetapi bisa aja sih menyambut Tuhan di dalam menyambut sesama, bisa aja. Tetapi apa yang mau dibicarakan lewat Yesus memberkati anak-anak, bacaan tentang Yesus memberkati anak-anak hari ini. Tadinya saya lagi mikir, ini kan yang mau disampaikan ke Bapak Ibu guru yang notabene itu bukan anak-anak lagi gitu. Terus korelasinya apa ya gitu. Anak-anak tuh yang punya kerajaan sorga gitu. Lalu hubungan bacaan ini yang tentang anak-anak dengan tema apa ya? Tapi ternyata kalau kita lihat dari sudut standar, kita akan dapat jawabannya. Kita lihat sama-sama ya Bapak Ibu ya. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu udah pernah lihat tayangan ini atau belum. Tapi perempuan ini, dia kepengen tahu standar cantiknya dunia itu seperti apa. Ya, standar orang dibilang cantik itu seperti apa. Kayak mana gitu ya. Kayak mana orang cantik itu. Jadi dia buat foto dirinya, ya. Lalu kemudian foto ini dia sebarkan kepada ahli-ahli Photoshop. Dia minta kepada mereka di seluruh dunia loh. Dia minta kepada mereka untuk tolong photoshopin
muka saya atau penampilan saya, atau wajah saya ini, sehingga menjadi cantik menurut ukuran atau standar di negara itu. Oke, kita akan lihat sama-sama. Sebenarnya Indonesia masuk, tapi berkali-kali saya cari kok nggak ada, apa mungkin kepotong, saya nggak tahu. Inilah ukuran cantik menurut dunia, ya, around the world. Ibu-ibu tolong dilihat baik-baik. Jadi mungkin kalau di Indonesia saya tidak termasuk cantik, mungkin di belahan dunia lain saya termasuk cantik kalau lihat standarnya, gitu ya. Oke, baik, mari kita lihat sama-sama ya. Dia meminta setiap ahli Photoshop itu untuk membuat dia menjadi cantik. Ini aslinya. Dan ini menurut negara-negara di mana ahli Photoshop itu berasal. Cantik itu ada yang menurut warna kulit, ada yang berdasarkan rambut, ada yang berdasarkan garis muka, ada yang berdasarkan makeup, ada yang berdasarkan warna mata, ya. Nah, kurang lebih kayak gini. Ibu-ibu ada yang wajahnya bisa kira-kira masuk ke ukuran cantik itu tadi nggak? Saya nggak tahu ya. Yang jelas setiap negara itu punya standar cantik. Ya, saya lupa ya itu negara mana ya. Yang standar cantiknya adalah makin besar perempuan itu maka makin cantik lah dia. Gitu. Jadi kayaknya saya harus pindah ke sono kayaknya ya, biar terlihat cantik. Baik, kenapa saya mengangkat ini? Karena bacaan yang kita baca hari ini bicara mengenai standar yang orang punya mengenai ketika kita hidup di dalam dunia di mana ada standar, terkadang standar yang kita buat itu justru membuat ada kelompok lain yang kemudian akhirnya menjadi pasrah karena tidak dapat. Dia tidak masuk ukuran itu, dia nggak masuk di standar itu. Sehingga ketika standar ini kemudian menjadi milik sebagian orang, ada kelompok lain yang tidak masuk ke bagian itu, dan kelompok ini hanya bisa pasrah. Kelompok ini hanya bisa terima aja. Kelompok ini menjalani hari tanpa harapan. Itu sebabnya hari ini kita mau melihat Yesus yang mengubah standar itu menjadi standar di mana yang akan masuk di dalam kelompok ini adalah benar-benar orang-orang yang sesuai dengan standar Tuhan, bukan standar manusia. Kita lihat sama-sama ya. Ketika kita menyambut Tuhan melalui sesama yang datang kepada kita, ya, Tuhan Yesus mau memberitahukan kepada kita bahwa ada standarnya. Dan standar itu bukan seperti yang dipikirkan kebanyakan orang. Saat itu Tuhan Yesus sedang istirahat. Dia dan murid-muridnya perlu sekali momen ini untuk bisa melanjutkan pelayanan mereka. Lalu kemudian beberapa murid yang sangat bertanggung jawab berusaha untuk menghalangi para orang tua yang ingin membawa anak-anaknya untuk diberkati Yesus. Namun Yesus menegur murid-muridnya. Dan dia menyampaikan standar baru. Ini bukan standar orang Yahudi. Ini standar yang asing. Standar yang tidak bakal disukai oleh para pemimpin agama. Standar yang bakal tidak disukai oleh kaum pejabat. Standar yang membuat orang-orang penting menjadi terlihat. 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 Standar yang
tidak ada apa-apanya. Yesus menetapkan standar baru. Ketika orang Yahudi berpikir bahwa orang-orang yang memiliki kerajaan sorga itu adalah orang-orang yang membayar persepuluhan. Orang-orang lelaki dewasa. Orang-orang yang tidak pernah jauh dari rumah Allah. Orang-orang yang selalu terlihat saleh. Yesus mengubah. Standarnya bukan itu. Ada standar baru. Standar baru itulah yang kemudian membuat setiap orang ketika dia menyambut sesama, itu berarti dia menyambut Tuhan juga. Seperti tadi saya sampaikan, pemilik kerajaan sorga saat itu standarnya ditentukan oleh kelompok-kelompok tertentu, dan ketika kelompok-kelompok ini menentukan standar pemilik kerajaan sorga, maka ada kelompok-kelompok lain yang kemudian menjadi pasrah karena nggak kebagian kapling. Kelompok-kelompok lain itu para perempuan. Kelompok-kelompok lain itu adalah anak-anak. Kelompok-kelompok lain itu adalah para pemungut cukai. Kelompok-kelompok lain itu adalah para pezina. Kelompok-kelompok lain itu adalah orang-orang cacat. Mereka ini nggak masuk di dalam standar pemilik kerajaan sorga. Tetapi apa yang Yesus sampaikan kepada murid-murid dan juga kepada banyak orang, dan bagaimana Yesus memperlakukan anak-anak, membuat orang-orang bisa melihat bahwa Yesus menyampaikan standar baru di mana sorga adalah milik siapapun yang mencari Allah tanpa motivasi yang terselubung. Yang bisa di dalam doanya dia membanggakan diri bahwa, ya Tuhan, saya bersyukur, saya bukan seorang pencuri, saya bukan seorang pezina, saya bukan seorang yang durhaka, saya bukan seorang yang lupa memberi persembahan buat Tuhan, nggak seperti orang lain. Menurut Tuhan Yesus nggak kayak gitu. Orang yang memiliki jiwa seperti anak-anak adalah mereka yang memiliki kerajaan sorga. Karena anak-anak itu polos banget. Kalau dia nggak suka, dia akan tunjukkan dia nggak suka. Kalau dia takut, ya dia akan tunjukkan dia takut. Ya, anak-anak itu murni di dalam apapun. Mereka nggak punya tendensi macam-macam sampai mereka diajari untuk jadi seperti itu. Ya, karena anak-anak sekarang kan juga udah banyak ya, Bapak Ibu ya, yang diajarin untuk harus begini, untuk harus begitu, gitu ya. Kamu hanya boleh main sama anak-anak yang penampilannya kayak gini. Kalau yang kayak gini jangan main sama mereka. Nah, kalau kayak gitu udah nggak bisa tuh. Tetapi anak-anak yang Yesus temui di masanya menjadi anak-anak yang Tuhan Yesus gambarkan sebagai para pemilik kerajaan sorga, karena mereka adalah orang-orang yang ketika mereka mengatakan bahwa aku mengasihimu, maka itu benar-benar terjadi. Ya, bukan aku mengasihimu, tetapi di belakangnya nggak tahu apa. Karena jujur aja, Bapak Ibu, saat ini kebanyakan dari kita memperlakukan orang lain itu berdasarkan apa yang kita lihat. Jujur saja, belakangan ini kita sekarang ini memperlakukan orang berdasarkan penting atau tidaknya. Beberapa hari yang lalu tuh saya sempat saya bilang saya marah. Kenapa saya marah? Karena saat itu ada yang meninggal. Dan saat malamnya mau dibuat, jadi meninggalnya itu 2 hari sebelumnya. Meninggal tanpa kami tahu. Ya, meninggalnya tuh kami nggak tahu. Tiba-tiba dapat berita sudah meninggal, sudah dikuburkan beberapa hari yang lalu. Lalu yang bisa kami lakukan dan dikuburkan juga tanpa pelayanan dari
gereja. Karena dikuburkan itu katanya hanya pelayannya itu hanya seorang penatua. Yang mungkin itu pun saya juga nggak tahu apa saudara, apa-apa gitu. Karena kalau sampai pihak gereja tahu pasti akan ada pelayanan. Ya. Tapi ini tidak ada yang tahu. Sehingga akhirnya sudah dimakamkan. Lalu kemudian di saat yang sama, kemudian diumumkan untuk ada ibadah penghiburan buat keluarga. Hari itu, beberapa hari sesudahnya. Di saat yang sama dan di jam yang sama ternyata ada rapat. Semuanya online. Ibadah penghiburan online, rapat ini pun juga online gitu ya. Dan kemudian saya baca di grup gitu ya, mau rapat. Mohon tanya ya, mau nanya aja. Adalah orang penting yang kemudian nanya, aduh kita kan ini sudah terjadwal, acara rapat kita itu sudah terjadwal dari lama. Orang yang mau diajak rapat ini pun juga adalah orang penting gitu ya, yang waktunya itu penting. Jadi kita bersyukur banget bisa dapat waktunya. Lalu kemudian bla 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 dibahas, dan kemudian kan ini nggak harus semuanya ikut ibadah penghiburan, bisa 2 device atau bisa ikut bentar, lalu kemudian ikut rapat, atau bisa rapatnya dimundurin gitu ya. Lalu kemudian yang bersangkutan nanya lagi, ya, padahal yang bersangkutan tahu firman Tuhan, ya, cuma nanya, kenapa ibadah penghiburannya harus hari ini juga? Waduh, itu saya menahan diri untuk nggak ngejawab. Karena kalau saya jawab pedes banget itu pasti. Karena udah pakai emosi itu mainnya. Tapi akhirnya saya ngomongnya sama yang lain, yang juga bakal ikut rapat. Dan saya bilang, kalau seandainya tuh yang meninggal adalah orang penting, apa nggak kamu batalin rapatnya? Di mana-mana yang namanya orang meninggal, kita harus menyesuaikan diri. Mau itu, dan seandainya ya orang yang kalian anggap penting waktunya itu, dia tidak lebih penting daripada yang keluarga yang mau dilayani, dia nggak lebih penting. Jadi jangan gara-gara orang itu adalah orang penting sehingga kemudian nanya, itu nggak pantas buat orang yang notabene tahu firman Tuhan, nggak pantas. Ya, saya heran banget ada orang yang udah ngerti firman Tuhan, sering bikin inilah pemahaman, pembinaan, bla bla bla, tapi pikirannya sampai kayak gitu doang. Iya Bapak Ibu, itu saya heran-herannya. Emang siapa orang yang dianggap penting itu siapa? Sampai-sampai dia bisa ngomong kayak gitu, lalu keluarga yang berduka ini posisinya di mana? Ya ampun, itu saya benar-benar ngelus dada. Saya cuma bilang, Tuhan, ampuni kami ketika kami memperlakukan orang lain, melihat dari wujudnya, melihat dari penting atau enggaknya orang. Kita menempatkan orang berdasarkan prioritas. Oh, ini dia pejabat, dia yang paling utama. Ya. Sama seperti orang-orang kalau ngefans sama BTS lah, ya. Anak-anak kita ngefans sama BTS. Terus bela-belain kerja, nyari uang buat beliin souvenir buat BTS. Terus nanti kalau BTS-nya konser, lalu kemudian mereka kasih gitu hadiahnya. Padahal itu hadiah cuma dipegang, udahnya dibuang. Karena tuh orang dia nggak peduli. Ya jadi Bapak Ibu, saat ini kenapa bagi saya renungan kita hari ini menjadi penting, karena Bapak Ibu berhadapan dengan anak-anak. Hancur atau pulihnya jiwa anak-anak, Bapak Ibu ambil peran di dalamnya. Hancur atau pulihnya utuh atau tercabiknya jiwa anak-anak, Bapak Ibu mengambil peran di dalamnya. Saya juga. Itu sebabnya mari kita pakai standar Yesus. Ya. Mari pikirkan bahwa siapapun yang memiliki kerajaan sorga adalah mereka yang ketika mengatakan bahwa dia mengasihi Allah, dia nggak punya motivasi terselubung. Mari sambut orang-orang di dalam kehidupan kita. Bukan Bapak Ibu dan saya atur prioritasnya berdasarkan ini pejabat, ini orang biasa.
ini pejabat, ini orang penting, ini orang berkuasa, ini yang nentuin hidup saya, ini yang jabatannya ada di atas saya, ini yang ada di bawah saya, sehingga dia dari nomor kesekian. Tetapi apa yang kita sampaikan hari ini? Apa yang kita dengar hari ini? Tuhan Yesus secara tegas menolak semua pemahaman itu. Ketika Bapak, Ibu, dan saya menyambut seseorang, sambutlah mereka apa adanya, tanpa latar belakang apapun. Karena Tuhan menginginkan Bapak, Ibu, dan saya untuk memperlakukan setiap orang, bukan pada kekuasaan apa yang mereka punya, tetapi perlakukan semua orang dengan baik. Entah dia pejabat atau bukan, entah dia orang penting atau bukan, perlakukan mereka dengan baik. Karena ketika Bapak, Ibu, dan saya melakukannya, kita sedang menyambut Tuhan. Jadi saya mau sampaikan, Bapak, Ibu, selamat menyambut Tuhan, selamat menyambut sesama. Tuhan Yesus memampukan. Amin. Terima kasih untuk renungannya Ibu Pendeta, sungguh memberkati. Semoga kita jadi punya standar yang baru, standar yang memang Tuhan Yesus inginkan. Dan di masa-masa pandemi ini, sedikit share aja, di masa-masa pandemi ini membuat mungkin setiap kita juga banyak seringkali terkejut dengan berbagai macam kejadian. Mungkin nggak cuma lihat dari televisi ya, atau media komunikasi, tapi juga mungkin orang-orang terdekat di sekitar kita tiba-tiba menghilang lenyap tanpa pamit. Kalau kata orang. Karena saya mengalaminya ketika saya kehilangan suami saya beberapa bulan yang lalu. Dan itu rasanya sangat menyadarkan saya bahwa kita harus punya standar yang benar. Bahwa waktu ini singkat, jadi kita harus punya standar yang Tuhan inginkan supaya kita menjadi saksi Tuhan yang hidup dan menyambut kedatangan Tuhan yang kita nggak tahu kapan. Cuma Tuhan yang tahu, tapi biarlah kita dimampukan untuk juga bisa menyambut dengan melayani sesama. Kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini dengan mengangkat pujian, pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhan, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tanpakan Tuhan. Tiada yang dapat di dalam dunia, segala yang indah akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang dapat di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal. Untuk doa syafaat, persilakan Ibu Pendeta. Ya, doa syafaat apa diakhiri dengan langsung penutup atau ada nyanyi lagi? Adanya satu lagi lagu. Oke, sip. Bapak Ibu, saya bacakan dulu supaya kalau misalnya ada penambahan bisa disampaikan sekarang ya. Kita akan berdoa untuk pokok doa TK, ada Miss Selfie yang berduka karena kedua orang tuanya meninggal.
Kemudian pemulihan kesehatan dari keluarga Frederick, Asa, Isabel, Markus, Josie. Kemudian kesehatan guru dan karyawan di TK. Pokok doa untuk SD, kita berdoa bagi Lausetan. Kemudian yang terpapar COVID-19, Bu Yati dan keluarga, adik Miss Rosma, guru BK. Kemudian untuk SMP, penerimaan siswa baru, program kerja semester 2, persiapan acara Bina Iman kelas 8, kesehatan murid, orang tua siswa, guru, dan karyawan. Kemudian Ibu Putri yang sedang mengandung bersama-sama juga dengan istri dari Pak Chandra dan Pak Christian. Lalu untuk pokok doa SLTA, kegiatan percusa, kegiatan workshop IT, penerimaan siswa baru, TO Mandiri, dan TO Penabur SLTA. Ada yang mau ditambahkan Bapak Ibu? Boleh dong Bu, Oke. Bu Grace. Ya. Keluarga Ibu Gracia yang sedang sakit dan keluarga Ibu Dias. Ya, untuk jenjang apa? Mohon maaf Bu. SMP Bu, SMP. Itu yang sedang sakit. Keluarga Ibu Gracia. Keluarga Ibu Gracia dan keluarga Ibu Dias dalam pemulihan. Oke. Keluarga Ibu Dian. Ibu Dias. Ya, Ibu Diah dalam pemulihan. Ibu Dias Bu pakai S. Dias. Yes, oke, yes. Maaf. Iya Bu. Ya, Ibu Dias. Adanya memang Ibu Dias emang. Oke, ada lagi Bu? Ya, ada lagi Bapak Ibu? Ibu Yani Bu, semoga lekas pulih dari kurang enak badan. Ibu Yani di SMA Bu. SMA, oke. SMA Bu Yani ya, pemulihan ya. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah? Oke, kalau sudah tidak ada lagi Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Bapak Maha Baik, kami bersyukur kalau hari ini kami diteguhkan, dikuatkan, bahkan juga ditegur oleh firman Tuhan yang benar-benar mengingatkan kami agar kami menjadi pribadi yang ketika kami berhadapan dengan siapapun juga kami akan belajar untuk menyadari bahwa Engkau hadir melalui siapa saja, Engkau dapat hadir dalam wujud siapapun yang kami layani, sehingga biarlah perlakuan kami atau cara kami menyambut mereka adalah cara di mana kami menyadari juga bahwa kami sementara menyambut Engkau. Bapak Maha Baik, terima kasih beranikan kami untuk melakukan firman Tuhan ini. Kami mendoakan kesehatan semua guru dan karyawan penabur Kompleks Sumarekon Bekasi di dalam perjuangan, dalam upaya, dalam kegiatan yang tetap harus dijalankan di tengah-tengah situasi pandemi ini. Biarlah mereka dan keluarga mereka tetap ada dalam keadaan yang baik, tetap ada dalam keadaan yang sehat. Biarlah mereka terus bisa dapat menjalani berbagai macam kegiatan dengan pikiran yang positif, dengan hati yang penuh sukacita, sehingga mereka selalu bisa sehat untuk melayani-Mu, untuk memuji dan memuliakan Engkau, dan menyambut setiap sesama yang Kau hadirkan di dalam hidup mereka, seperti mereka menyambut Engkau. Kami mendoakan pergumulan dari masing-masing jenjang, Miss Selfie di dalam duka citanya karena kepergian kedua orang tuanya. Bapa, Engkau saja yang sanggup, Engkau saja yang mampu untuk memulihkan Miss Selfie, untuk memampukan dia melihat duka cita ini dari sudut yang terbaik, sehingga sekalipun air mata belum berhenti, sekalipun rasa kehilangan masih begitu menyakitkan, tetapi Miss Selfie akan terus menjalani kehidupan, peran dan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh mempersembahkan hidupnya untuk setiap waktu yang masih Engkau anugerahkan baginya untuk melayani-Mu, untuk bekerja, untuk menjadi berkat, maka ia akan menggunakan semua waktu itu dengan baik. Kami mendoakan pemulihan kesehatan dari keluarga Frederick, Asa, Isabel, Markus, dan Josie. Bapa, Engkau hadir, membantu, Engkau memberikan sukacita, sehingga di dalam pemulihan kesehatan yang berlangsung
benar-benar mereka mendapatkan kembali kesehatan mereka, benar-benar keluarga ini pulih kembali dan dapat menjalani hari-hari kehidupan mereka. Kami mendoakan Lausetan di dalam pergumulan, di dalam ketidaknyamanan, di dalam apa yang saat ini dialaminya. Bapak, Engkau yang dapat memulihkan, Engkau yang dapat menyembuhkan, Engkau yang dapat menjadikan baik lagi, sehingga dengan penuh sukacita ia akan kembali menjalankan tanggung jawabnya dengan mengingat kebaikan-kebaikan yang ia terima darimu. Kami mendoakan Bu Yati dan keluarga, adik Miss Rosma, guru BK yang terpapar COVID. Bapak di surga, ketika di tengah-tengah pandemi ini, keluarga kami harus bergumul dengan virus ini. Biarlah kami tidak dibuat menyerah. Biarlah mereka tidak dibuat pasrah. Tetapi mereka akan berjuang sehingga mereka semua pulih lagi. Biarlah mereka selalu memikirkan hal-hal yang positif dan hal-hal yang baik sehingga mereka mendapatkan kembali kekuatan mereka. Kami mendoakan penerimaan siswa baru SMP, program kerja semester 2, dan persiapan acara Bina Iman kelas 8. Bapak, untuk semua persiapannya kami serahkan dalam tangan. Untuk semua proses yang sedang berjalan, kami mohon keterlibatan Bapak. Sehingga ketika kami mempersiapkan segala sesuatunya, biarlah ini bukan hanya sekedar kami melaksanakan apa yang diprogramkan. Tetapi kami sungguh-sungguh melayani Engkau melalui segala persiapan yang sedang kami persiapkan saat ini. Kami mendoakan Ibu Putri yang saat ini sedang mengandung, juga dengan istri dari Pak Chandra dan Pak Christian. Ya Bapak, angkat segala cemas mereka, anugerahkan kekuatan dan hati yang positif, sehingga mereka akan menjalani masa-masa persiapan ini dengan tenang, dan mereka akan tiba di saat ketika mereka sudah benar-benar siap untuk menerima anugerah Bapa di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami mendoakan juga keluarga Ibu Gracia dan Ibu Dias di dalam pemulihan. Ya Bapa, Engkau campur tangan dalam segala upaya kami untuk sehat. Engkau campur tangan dalam segala upaya keluarga-keluarga ini untuk mendapatkan kembali kekuatan mereka, sehingga mereka tidak akan pernah menyerah terhadap sakit penyakit. Mereka akan berjuang, mereka akan terus mengupayakan yang terbaik, sehingga mereka tidak akan pernah dikalahkan oleh sakit dan penyakit. Kami mendoakan kegiatan Perjusa SMA, kegiatan workshop IT, penerimaan siswa baru, Bapak menolong sehingga semua yang sementara dipersiapkan dapat dipersiapkan dengan baik, sekalipun kami ada di dalam situasi ini. Sekalipun segala sesuatu serba terbatas, Bapak memampukan sehingga apa yang kami persiapkan akan lahir cara-cara ide-ide kreatif yang bisa kami terapkan sehingga tidak mengurangi sukacita, tidak mengurangi pembelajaran, tidak mengurangi buku dari setiap kegiatan yang sementara dipersiapkan. Kami mendoakan TO Mandiri dan TO Penabur SLTAK yang saat ini akan diikuti oleh anak-anak kami. Bapak memampukan sehingga kami sebagai guru mampu mempersiapkan mereka dengan baik, dan Bapak juga memampukan sehingga anak-anak kami dapat menyelesaikan TO ini dengan kesungguhan, dengan kejujuran, dan mereka membuktikan bahwa setiap usaha dan upaya keras tidak akan pernah Bapak sia-siakan. Kami bersama mendoakan Ibu Yani. Bapak sendirilah yang terlibat di dalam kehidupannya. Bapak yang menjamah hatinya, menjamah tubuhnya, sehingga Ibu Yani boleh kembali lagi pulih, dan Ibu Yani boleh kembali menjalani aktivitas dengan baik, dengan penuh sukacita, dan menjadikan dirinya berkat bagi setiap orang yang Kau hadirkan dalam hidupnya. Terima kasih Bapak, semua siswa kami beserta dengan orang tua dan juga keluarga mereka, semua kami guru dan karyawan beserta dengan keluarga kami masing-masing, kami serahkan di dalam tangan. Mohon perlindungan dan belas kasihan Bapa bagi kami, sehingga hidup kami akan tetap kami jalani dengan penuh, dengan kualitas yang sama, seperti kualitas hidup sebelum kami mengalami pandemi ini. Terima kasih Bapa, doa, syukur, dan permohonan kami sampaikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
kita akan menutup ibadah komplek kita pada sore hari ini dengan menaikkan pujian bersama Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Untuk doa penutup dan berkat, silakan Ibu Pendeta. Mari Bapak Ibu, kita kembali dalam tugas, dalam peran, dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita dengan menyambut setiap orang yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita, sama seperti kita menyambut Tuhan. Mari arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.